Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang alkena dan alkuna bagian yang ketiga. Adisi borana pada alkena. Di boran B2H6 itu adalah gas toksik yang dibuat dari reaksi berikut. Reaksinya adalah dari NaBH4 ditambah dengan BF3. Hasilnya adalah di boran itu tadi tambah dengan NaBF4. Di boran ini, di dalam ether, dia akan berdisosiasi menjadi BH3. Kira-kira bentuknya seperti ini, ya. Jadi dari di boran B26 menjadi BH3. Nah, BH3 inilah yang akan bereaksi dengan alkena nanti untuk membentuk Br3 yang merupakan senyawa organoboran. Sebenarnya reaksinya itu adalah 3 tahap reaksi yang terpisah, di mana nanti setiap H itu akan digantikan oleh gugus alkil sampai 3 kali. Nah, reaksi inilah yang disebut dengan hidroborasi. Bagaimana mekanismenya? Berikut kita akan jelaskan. Contoh, tambah dengan BH3. Nah, ini akan melakukan penyerangan terhadap B, sementara H-nya terhadap C yang satunya lagi. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah Nah, selanjutnya senyawa ini juga akan bereaksi kembali dengan senyawa alkena yang tadi. Caranya sama, melakukan penyerangan terhadap B, elektron ini ke C, sehingga kita dapatkan sini dengan cara yang sama. Berikutnya adalah alkena ini tadi kembali bereaksi dengan senyawa yang terbentuk ini. Sehingga terbentuk, kita lihat reaksinya lagi. B. Tentu terbentuk di sini adalah Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ketiga-tiga dari alkena ini terikat pada B-nya. Atau dia akan membentuk, tadi disebut sebagai senyawa organoboran. Borana atau boran ini berbeda dengan reaksi yang sebelumnya, di mana kalau pada, katakanlah pada He, maka H ini adalah lebih elektropositif karena H ini terikat pada unsur yang lebih elektronegatif. Sementara pada BH3
H ini lebih bersifat elektronegatif. Sehingga apabila dia bereaksi dengan sebuah alkena, maka dia akan terikat pada H yang sedikit. Jadi kalau kita misalkan seperti ini, maka nah ini akan ke B, nah ini akan ke C yang H-nya sedikit. Dengan demikian berarti adisi ini adalah adisi anti Markovnikov, karena H masuk pada H yang sedikit. Kalau di sini tentu hasilnya adalah organoboran itu mudah dioksidasi menjadi alkohol oleh hidrogen peroksida dalam suasana basah. Hasil akhirnya adalah seolah-olah air itu diadisikan pada ikatan rangkapnya melalui adisi anti Markovnikov. Rendemennya adalah sekitar 95% sampai 100%. Artinya hasilnya adalah sangat besar. Jadi kalau di sini ini adalah senyawa heksena terasidakan dengan BH3, sehingga nanti hasilnya adalah tuh 2, 3, 4, 5, 6 3 kali B. Nah, inilah yang direaksikan dengan H2O2 atau hidrogen peroksida dalam suasana basah. Hasilnya adalah ketiga R-nya ini akan menjadi alkohol. Contoh berikutnya, ini adalah 1 metil siklopentena. Maka apabila direaksikan dengan bahan 3 dan ikuti dengan H2O2 dalam suasana basah, maka kita akan mendapatkan senyawa yang terbentuk itu adalah alkohol. Ini adalah senyawa trans 2-metil siklopentanol. Stereokimia hidroborasi. Bila borana itu mengadisi ikatan rangkap, maka atom boron dan ion hidrida terikat pada kedua atom C pada ikatan rangkap yang sama, seperti ini. Jadi dalam arti kata di sini H dengan B-nya ini dia terikat pada karbon ikatan rangkap. Dalam hal ini C ini dan C ini. Sehingga dengan demikian maka B dan H yang harus ditambahkan itu harus pada posisi yang sama. Karena seperti yang kita tahu, senyawa ini adalah hanya satu buah senyawa, BH3. Dengan demikian, nanti yang terjadi adalah
ini melakukan penyerangan terhadap B. Nah, H ini sini. Sehingga nanti apa yang kita bisa lihat, hasilnya adalah jadi di sini terjadi nyakatan C mengikat H, sementara C yang lainnya mengikat B. Kenapa H ini terikat pada C ini? Karena seperti yang dikatakan di awal bahwa H itu akan terikat atau mengikuti anti Markovnikov. Di sini yang di kiri H-nya ada 1, sementara di kanan H-nya ada 2. Sehingga H ini akan masuk pada yang sedikit H-nya. Sehingga nanti yang akan terbentuk itu adalah untuk contoh yang lain, maka hasilnya nanti adalah, jadi ini antara B dan H-nya itu harus pada posisi yang sama. Jadi kalau ini adalah CH3, maka H-nya itu akan masuk di sini, sedangkan BH2-nya di sini. Dan antara H dan BH2 ini harus pada posisi yang sama. Selanjutnya, bila suatu organoboran itu dioksidasi menjadi alkohol, maka gugus hidroksilnya itu akan menggantikan posisi dari atom boron. Jadi kalau seperti ini, ya, seperti saya sampaikan tadi, dioksidasi dengan hidrogen peroksida dalam suasana basah, maka OH itu akan menggantikan posisi B ini. Sehingga dengan demikian, hasilnya nanti adalah ini akan OH-nya. Hasilnya adalah trans 2-metil sikloheksanol. Konfigurasi ini akan dipertahankan karena oksidasi berlangsung dengan kisaran 1,2 disusul dengan hidrolisis ikatan BO untuk menghasilkan alkohol. Sekarang kita lihat, ini sebenarnya adalah peroksida, hidrogen peroksida dalam hal ini, dalam suasana basah. Ada di sini. Sehingga hasilnya adalah
barulah kemudian terjadi geseran 1 2 sini. Selanjutnya ini akan lepas sebagai OH min lagi, sehingga didapatkan hasilnya adalah R B R. Nah, di sini ada OR. Dengan cara yang sama didapatkan maka kita dapatkan hasilnya adalah tentu sini sudah menjadi OR semuanya. Berarti dia akan ikat begini. B OR OR dan OR. Nah, ini yang selanjutnya di hidrolisis. Sehingga hasilnya nanti adalah ini OR-nya 3 tambah dengan BO 3 min. Dengan demikian, maka ini sudah membentuk alkohol. Adisi halogen pada alkena dan alkuna. Seperti halnya asam, klor dan brom itu bisa mengadisi ikatan rangkap pada alkena dan alkuna. Nah, salah satu uji untuk ikatan rangkap yaitu dengan larutan encer Br2 dalam CCl4. Contoh. Ini adalah 2 butena tambah dengan Ber2. Ini warnanya adalah merah. Nah, setelah terjadi reaksi, Br akan masuk ke dalam. Ini adalah 23 di bromo butana. Nah, kalau awalnya ini adalah warnanya merah, nah ini tidak berwarna. Demikian juga kalau yang kita reaksikan itu adalah berupa alkuna. Tentu ini adalah dengan 2 mol Ber2, maka hasilnya adalah dia akan mengadisi ikatan rangkapnya kalau ini adalah 2 butuna, ini Ber2 yang warnanya merah. Kalau ini tentu adalah 2 3 tetra bromo butana. Nah, ini juga tidak berwarna. Walaupun demikian, sebenarnya Br2 ini hanya untuk menunjukkan bahwa senyawa yang kita identifikasi itu mengandung ikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Tapi tidak khusus
spesifik bahwa kalau dia positif dengan Br2 bukan berarti ini adalah sebuah alkena ataupun alkuna. Karena ada beberapa senyawa yang lain yang juga mengandung ikatan rangkap. Misalnya pada keton, pada aldehid, dan juga pada fenol, serta senyawa yang lainnya. F2 dan I2 bukanlah regensia yang bermanfaat dalam reaksi adisi alkena. Kenapa? Karena F2 atau fluor itu bereaksi dengan ledakan, sedangkan iod menghasilkan produk yang tidak stabil. Jadi kalau misalnya iod yang kita reaksikan seperti ini, akan menghasilkan setelah ini terbentuk, dia berada pada keseimbangan dan kembali lagi menjadi alkena lagi. Sehingga dengan demikian, maka yang efektif untuk reaksi adisi alkena ini hanya pada Cl2 dan Br2. Selanjutnya bahwa kalau kita bandingkan alkenanya, maka alkena yang lebih tersubstitusi itu akan lebih reaktif terhadap X2. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita urutkan, tentunya ini kurang reaktif dibandingkan yang ini yang memiliki satu buah R, kurang reaktif dibandingkan yang 2R, kurang reaktif dibandingkan dengan yang 3R-nya, dan kurang reaktif dibandingkan dengan yang memiliki 4R. Jadi kalau kita perhatikan di sini jelas bahwa kereaktifan itu tergantung pada alkenanya, di mana alkena yang lebih tersubstitusi itu akan lebih reaktif. Di mana di sini memiliki 4R berturut-turut, ini 3R, 2R, 1R, dan tidak ada alkilnya di sini, tidak ada R-nya. Nah, bagaimana mengkaji reaksi antara X2 dengan alkena? Sebenarnya reaksi alkena dan X2 itu serupa dengan HE. Artinya nanti yang melakukan penyerangan itu adalah tetap elektrofil. Tapi seperti yang kita tahu, kalau X dengan X, karena unsurnya sama, maka tidak ada yang positif, tidak ada yang lebih negatif, karena unsurnya adalah sama. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita tulis dulu ikatannya. Nah, katakanlah ini adalah berupa alkena. Nah, di sini ada X2. Jadi dalam arti kata bila X2 mendekati, ini ada elektron Pi di sini, ya. Karena seperti yang kita tahu bahwa pada ikatan lengkap itu kan ada elektron Pi-nya. Elektronnya ada 2. Akibatnya adalah, ya, nanti akan terjadi tolak menolak antara elektron ikatan ini
dengan elektron P ini. Apa akibatnya? Kalau terjadi tolak-menolak, maka mengakibatkan bagian ini akan menjadi lebih positif, bagian yang lainnya menjadi lebih negatif. Nah, ketika itu terjadi, maka sudah ada elektrofilnya di sini, yaitu X plusnya. Jadi mungkin kita sedikit tegaskan di sini, adanya tolak-menolak antara elektron P dengan elektron ikatan mengakibatkan ini terpolarisasi. Akibatnya adalah akan ada yang bermuatan yang lebih positif dan akan ada yang bermuatan lebih negatif. Karenanya nanti kalau sudah ada bentuk dari elektrofilnya, maka reaksi itu bisa terjadi. Jadi walaupun kita sampaikan bahwa secara umum X2 itu tidak ada yang lebih positif dan tidak ada yang lebih negatif, tetapi karena ada tolak-menolak antara elektron P dan elektron ikatan, sehingga menyebabkan X2 menjadi terpolarisasi. Selanjutnya, ketika X2 itu terpolarisasi menjadi X parsial positif dan yang parsial negatif, tentu lama-lama dia akan seperti ini. Lama-lama dia akan patah atau putus ikatannya, sehingga nanti akan membentuk X plus dan X min. Kalau X min kita tahu ini adalah berupa halida, sedangkan X plus disebut juga dengan halonium. Ion halonium itu bukanlah karbokation yang sederhana, melainkan ion yang bertitian. Kita lihat untuk yang alkena yang simetris. Maka hasilnya nanti adalah seperti yang kita sampaikan, bahwa dia akan membentuk ion yang bertitian seperti sebelumnya juga sudah ada. Nah, dia akan membentuk ion bertitian seperti ini. Dan bukan jadi dia bukan membentuk karbokation seperti ini. Nah, bagaimana halnya dengan yang tidak simetris? Contoh, nah, kalau seperti ini, maka pembentukannya adalah menghasilkan atau menghasilkan yang seperti yang di bawah ini. Artinya BR-nya itu bisa ke kanan atau BR-nya bisa juga ke kiri di sini. Nah, lagi-lagi kita bisa melihat di sini bahwa karakter karbokation dari yang pertama
itu adalah sekunder, sementara yang bawah adalah karakter karbokationnya adalah primer. Maka dengan demikian, maka yang lebih memungkinkan adalah yang atas. Serangan anti dari X. Seperti yang kita bisa lihat di sini, bahwa Br itu terikat di sebelah kanan. Dan ini ada ion yang bertitian. Maka nanti kalau ada Br yang melakukan penyerangan, maka Br ini tidak bisa melakukan penyerangan dari atas, tetapi harus pada sisi yang berlawanan. Dalam arti kata, pada sisi yang ini. Sehingga nanti akan terbentuk berarti kalau kita perhatikan posisi BR dan BR yang satu lagi itu adalah boleh dikatakan 180 derajat. Karena posisinya adalah anti terhadap BR ini. Karena ini posisinya sebelah ke atas, berarti penyerangan harus dari sisi yang lain. Maka apabila kita tuliskan mekanisme reaksinya secara umum, kalau pada tahap 1 kita contohkan dengan yang tidak simetris, ini yang umum. Ya. Sehingga nanti kita akan dapatkan ke tahap pertama. Tahap kedua seperti yang tadi. Tuh ini kita ulang kali ini. Sehingga dihasilkan seperti ini. Jadi posisi BR yang satu dengan BR yang lainnya adalah berjauhan. Nah, untuk membuktikan ini kita bisa lihat pada ikatan yang alkena siklik. Kenapa? Kalau bentuknya seperti ini, ikatannya tunggal, dan ikatan tunggal itu bisa berotasi. Bukti anti adisi. Kalau sebelumnya kita dapatkan senyawa yang kita tulis itu adalah seperti ini, maka kalau dalam bentuk rantai terbuka ini bisa berputar 360 derajat. Maka
ini bisa BR-nya nanti bisa berputar sehingga posisinya sama-sama di atas atau sama-sama di bawah. Maka untuk membuktikan benar nggak anti-adisi itu terjadi atau penyerangan terhadap X itu pada sisi yang berlawanan, nah kita lihat dengan contoh yang berikut dalam bentuk siklik. Nah, dalam bentuk siklik ini kita reaksikan dengan BR2. Maka apa yang terjadi? Tentu seperti ini, ya. Dalam arti kata, ini akan memiliki karakter karbokation dan ini dia membentuk ion yang bertitian. Seperti kita sampaikan tadi, apabila bereaksi dengan Br-, maka Br itu ada pada sisi yang berbeda. Sehingga kita akan dapatkan hasilnya adalah nah, kita lihat di sini bahwa Br, kalau ini Br-nya ke atas, berarti ini Br-nya ke bawah. Berarti antara Br yang satu dengan Br yang lain, posisinya adalah trans. Kalau mau ditulis, namanya tentu adalah trans 1, 2 di bromo sikloheksana. Nah, bagaimana kalau misalnya dia tidak membentuk ion yang bertitian, dalam arti kata dia membentuk karbokation, maka dihasilkan nanti hasilnya adalah misalnya Br-nya di atas, terserah, bisa di atas, bisa di bawah. Nah, tentu di sini akan bermuatan positif, dalam arti kata ini adalah karbokation. Nah, seperti yang kita tahu bahwa karbokation ini adalah sp2. sp2 bentuknya adalah datar. Apa akibatnya? Akibatnya adalah nanti Br- itu bisa melakukan penyerangan dari atas dan bisa melakukan penyerangan dari bawah. Apa hasilnya? Tentu nanti akan menghasilkan dua buah senyawa. Kita dapatkan kalau yang penyerangan dari atas, ya berarti Br-nya juga di atas. Kalau penyerangan yang dari bawah, katakan ini adalah 1. Sementara kalau penyerangan dari bawah, katakanlah ini 2, maka hasilnya adalah apa yang kita lihat? Berarti di sini memungkinkan terbentuknya cis di sini, kemudian trans. Berarti ada dua kemungkinan. Sementara bukti eksperimen hanya menunjukkan yang terbentuk itu hanyalah yang 2 saja, tidak 1 dan 2 gitu. Artinya di sini tidak terjadi pembentukan karbokation. Karena kalau terjadi pembentukan karbokation, produk yang kita dapatkan adalah di samping dapat trans 1, 2,
juga terdapat cis-1,2. Padahal bukti eksperimen menunjukkan hanya salah satunya saja. Simpulannya adalah bahwa Br2 itu akan mengalami ion yang bertitian kalau dia bereaksi dengan sebuah alkena. Contoh yang lain, ini adalah asam butanedioat, ya. Tentu nantinya akan menghasilkan, karena ini kita perhatikan ya, dia hanya dengan 1 mol Br2, dan seperti yang kita tahu bahwa Br2 ini nanti posisinya adalah antara yang satu dengan yang lainnya harus berjauhan. Jadi nanti ini adalah Br, ini juga Br. Sementara kalau yang ini tentu adalah CO2H. Ini CO2. Maka tentu akan didapatkan senyawanya itu tentu adalah berupa terang. Untuk tugas yang pertama, 2,3 dibromobutana itu terdapat 3 buah stereoisomer, yaitu 2R3R, 2S3S, dan bentuk meso 2R3S. Tunjukkan mana yang terbentuk jika cis-2-butena itu dibrominasi. Yang kedua, tulislah persamaan yang menunjukkan stereokimianya dari reaksi brom dengan yang pertama, E12 di deuteroetena, Z1,2 di deuteroetena, di mana 1,2 di deuteroetena ini adalah bentuknya seperti etena, cuman H-nya itu diganti dengan deuterium. Demikianlah pembahasan kita tentang alkena dan alkuna bagian yang ketiga. Tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.